Anda menyaksikan Osaka Update bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati selaku Deputi Bidang Perekonomian dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas. Halo Bu Vivi, apa kabar? Baik, terima kasih. Sudah hadir juga Bapak Tontowi Yahya selaku juru bicara Pavilion Indonesia dari World Expo Osaka 2025. Halo Pak Tontowi, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Dan sudah hadir juga Ibu Happy Salma selaku tokoh praktisi keberlanjutan dan juga kontributor seni pada World Expo Osaka 2025. Halo Bu Happy, apa kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar juga? Sehat Ibu Sehat, Happy. ya. Tentunya hari ini kita akan update seperti apa persiapan keikutsertaan Indonesia dalam World Expo Osaka 2025. Saya akan ke Pak Tontowi terlebih dahulu. Siap. Pak Tontowi, tentunya dengan bangga Indonesia akan berpartisipasi dalam gelaran World Expo Osaka 2025 yang akan berlangsung dari tanggal 13 April hingga 13 Oktober. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dielaborasikan World Expo Osaka 2025 ini seperti apa dan sebetulnya apa sih tujuan Indonesia ikut serta dalam gelaran World Expo Osaka ini? Ya, jadi Expo itu adalah salah satu dari event akbar, event terbesar dunia. Ada 3 ya. Jadi ada World Cup, ada Olimpiade, dan ada Expo. Inilah event yang akan menyerap perhatian masyarakat dunia. Nah, ketiganya ini adalah event besar sekali lagi dengan karakter masing-masing. Kalau untuk Expo sama Olimpiade, mungkin chance Indonesia itu bukan tidak ada, tapi kecil ya. Karena harus melalui babak prakualifikasi dan seterusnya. Tapi kalau Expo, kita langsung hadir di situ. Nah, jadi ini adalah satu kebanggaan besar bagi Indonesia untuk tampil di event besar akbar yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, Expo ini sendiri adalah semacam platform bagi negara-negara di dunia untuk memamerkan inovasi, ya, kemudian juga visi masa depan mereka. Disinilah forumnya mereka dapat menunjukkan hal-hal tersebut. Untuk kepentingan apa? Banyak. Untuk kepentingan menarik investasi, meyakinkan dunia, kemudian menarik wisatawan. Jadi kalau kita berbicara apa event yang paling efektif untuk memamerkan, untuk memproyeksikan tujuan dari satu negara, saya rasa Expo. Nah, Indonesia sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Pertama, kita akan memanfaatkan forum ini untuk menarik investasi, terutama di bidang-bidang yang terkait dengan energi terbarukan, kemudian ekonomi digital, infrastruktur, dan tentu saja pariwisata. Kemudian ini juga forum di mana kita ingin menegaskan posisi kita di dunia, terutama dalam konteks ekonomi berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak ada forum yang lebih tepat ya untuk satu negara, apalagi Indonesia, untuk menunjukkan keberhasilan atau tepatnya capaian kita dalam konteks pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang berikutnya, kita akan memanfaatkan forum ini juga untuk memperkuat hubungan bilateral, multilateral kita dengan negara-negara yang ikut. Kalau tidak salah ada 191 negara ya Bu? 161 negara dan 9 organisasi internasional yang hadir di situ. 6 bulan kita akan bersama-sama. Jadi kesempatan besar bagi kita untuk melakukan interaksi ya dalam kaitan menarik investasi, memperkuat statement kita terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga mempromosikan pariwisata kita. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak Tontowi. Nah, tentunya dengan begitu banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia, di situ kan nanti akan ada Pavilion Indonesia. Nah, tentang Pavilion Indonesia saya akan tanya ke Bu Vivi, tema Pavilion Indonesia tahun ini seperti apa Bu dan mengapa Kementerian PPN Bappenas yang mengakomodir? Ya, jadi mungkin saya ceritakan sedikit lebih ke belakang persiapannya. Sudah cukup lama, dimulai di tahun 2022. Saat itu kita baru selesai Expo di Dubai. Nah, komunikasi melalui Kementerian Perdagangan karena pada saat itu mereka yang menjadi hostnya. Komitmen keikutsertaan Indonesia untuk World Expo di Osaka itu disampaikan 15 Februari oleh Pak Menteri Perdagangan saat itu 2022 ke Pak Dubes Jepang.
Nah, mulai saat itu ada beberapa pertemuan dengan panitia sana dan kita juga dialokasikan pavilion type A, yaitu self build. Jadi kita harus membangun sendiri di atas lahan seluas 1.750 meter persegi. Nah, kemudian di tahun 2023 kami Bappenas mendapat surat keputusan Menko Perekonomian yang menunjuk Bappenas sebagai Responsible National Authority, jadi pihak yang PIC-nya gitu ya, untuk mengkoordinasikan persiapan keikutsertaan Indonesia di Osaka World Expo ini. Nah, tema besarnya itu adalah Designing Future Society for Our Lives. Jadi kita bicara tidak hanya hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Tadi Pak Tantowi sudah menyebutkan nggak akan jauh itu pasti dari Sustainable Development Goals. Kebetulan Bappenas sebagai koordinator nasional implementasi SDGs di Indonesia. Jadilah Bappenas sebagai RNA-nya tadi. Mulai saat itu kita sudah mulai mempersiapkan desain pavilion seperti apa, kemudian juga merancang kegiatan-kegiatan. Tentunya kita nggak sendiri, banyak sekali dilibatkan teman-teman dari kementerian lembaga, teman-teman seniman, pemerintah daerah, ya, swasta juga. Nah, pavilion Indonesia yang tadi saya sebutkan cukup besar, 1.750 meter persegi itu kita ngambil tema perahu. Ya, kenapa perahu? Karena kita punya mimpi besar, visi emas 2045, di mana pada tahun itu kita ingin membawa Indonesia sebagai negara maju. Ya, tentunya kita ingin berlayar menjadi negara, menjadi bangsa yang tangguh ya, menghadapi berbagai tantangan, dan itu ternyata berakar cukup panjang ke sejarah kita ya, sebagai baik itu negara maupun bangsa maritim. Nah, jadi perahu lah yang kita ingin tonjolkan, ada ujungnya tuh tinggi karena kita berorientasi ke depan, semangat gotong royong dan ini juga menunjukkan harmonisnya bangsa Indonesia yang tinggal di berbagai pulau, mengharmonisasikan antara unsur alam, unsur manusianya dan juga budaya. Jadi tema yang kita ambil untuk Pavilion Indonesia adalah Thriving in Harmony, Nature, Culture, and Future. Nah, jadi tentunya unsur-unsur itu yang akan kita tampilkan. Di dalam pavilion sendiri itu ada 2 tingkat ya. Kita masuk welcoming zone itu dimulai dengan menunjukkan kekayaan dari alam Indonesia, tropical forest kita, termasuk dengan efek-efeknya ya. Jadi nggak cuma pohonnya saja, tetapi juga ada efek kabutnya, ada air, ada art installation yang menggambarkan biodiversity Indonesia yang kita the biggest in the world ya, termasuk lautnya, biodiversity in laut kita. Kemudian masuk berikutnya masih tentang alam, itu adalah immersive, 360 derajat LED ya, menampilkan kekayaan alam kita baik di dalam bumi, pantai-pantai, pulau, sampai ke gunung-gunung. Nah, setelah itu keluar, kita terkenal dengan bangsa yang beragam, wajah-wajah Indonesia, ini karya Davi Linggar ya, foto-foto beragam suku di Indonesia dan juga profesinya. Kemudian masuk ke karya bangsa kita yang lain yaitu wastra. Ini tentunya kita juga kaya sekali, masing-masing wilayah punya keragaman wastra. Nah, setelah itu kita ada zona yang untuk exploring tentang produk-produk UMKM kita yang tangguh, kemudian juga startup kita yang inovatif, dan juga pastinya industri-industri yang hijau. Ada juga beberapa ruangan yang bisa dipakai untuk beberapa kegiatan seperti business forum, one-on-one meeting, dan juga tentunya cultural performance. Oke, terima kasih Bu Vivi. Saya kan ke Bu Happy. Bu Happy, sebagai tokoh praktisi keberlanjutan dan juga kontributor seni, bagaimana sih pandangan Anda seni dan juga budaya ini bisa menjadi diplomasi Indonesia untuk menunjukkan karakter, identitas Indonesia mungkin melalui Pavilion Indonesia? Menurut saya sih secara pribadi tentu sangat penting ya, dan saya senang sekali bisa terlibat dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini ya. Tadi seperti yang Mas Tantowi sudah sampaikan, Ibu Vivi sudah sampaikan, kita tuh kan ingin menjadi bagian dari dunia gitu kan. Bagian dari dunia tanpa menghilangkan siapa diri kita. Nah, lewat seni adalah satu-satunya bahasa yang paling bisa menyejukkan atau menetralkan itu semua.
Nah, kayak leluhur kita kan sudah mengajarkan aneka macam kebijaksanaan, baik itu dari sastra tertulis ataupun juga lisan. Nah, saya berkontribusi di sana bersama kawan-kawan akan membuat ada sebuah film yang menceritakan tentang wayang dan bagaimana masyarakat di sekitarnya melihat wayang tersebut. Ya, wayang Bali yang nanti akan ditampilkan karyanya Mas Gari Nugroho, dan juga ada seniman-seniman lain yang terlibat di sana, salah satunya maestro dalang dari Bali yaitu Bapak Gusti Sudarta ya. Nah, di dalam wayang itu saja pun sudah menceritakan siapa sih diri kita. Kita itu orang Indonesia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa dari leluhur kita yang mengajarkan tentang keseimbangan. Bagaimana kita menjadi poros utama tanpa juga menjadi makhluk yang serakah gitu dengan adanya Trihita Karana itu kan. Jadi simbol itulah spirit yang ada di bawah di dalam karya yang akan ditampilkan, dan menurut saya itu juga bagian dari keseluruhan apa yang tadi disampaikan oleh Tantowi dan juga Ibu Vivi. Oke, terima kasih Bu Happy. Saya akan kembali ke Pak Tantowi. Pak Tantowi, dengan ratusan negara yang akan hadir di sana, di satu sisi juga dengan kebudayaan Indonesia yang cukup kaya, bagaimana Anda melihat usaha-usaha strategi apa yang akan dilakukan juga agar bisa membedakan Indonesia dan mungkin negara-negara yang berpartisipasi lainnya di World Expo Osaka? Ya, jadi sebelum saya jawab itu, tadi di awal saya lupa mengatakan bahwa Expo ini adalah forum di mana negara-negara peserta itu dapat menunjukkan kerjasama aktif antara 3 sektor. Jadi 3 sektor itu adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tidak ada yang bisa terbangun dan berhasil tanpa kerjasama 3 sektor ini. Nah, Indonesia juga akan menunjukkan itu. Bagaimana kolaborasi 3 sektor ini dalam menjawab tantangan global. Tantangan global kita adalah Sustainable Development Goals. Setiap negara itu punya roadmap sendiri. Nah, Indonesia itu akan berbagi di situ strategi kita serta solusi kita dalam menghadapi tantangan global yang sudah nyata. Nah, yang pertama itu adalah SDGs ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang cut off-nya itu tinggal 5 tahun lagi. Ya, tahun 2030. Nah, nanti Indonesia akan menunjukkan sejauh mana capaian kita. Kita boleh bangga, itu data Bappenas terakhir itu capaian kita itu sudah 62%. Memang kita masih ada kewajiban untuk mencapai sisa 38% dalam 5 tahun. Nah, disinilah kita menawarkan solusi bahkan sinergitas dengan seluruh negara. Bagaimana kita bisa sama-sama dapat mencapai kemajuan atau tujuan tersebut. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, Indonesia akan menunjukkan visi kita ke depan. Visi kita ke depan itu adalah visi Indonesia Emas 2045 yang akan kita capai dalam 20 tahun mendatang. Kita harus kasih tahu dunia tuh, 100 tahun Indonesia itu, Indonesia akan berada di mana. Nah, kita tidak mungkin bisa mencapainya secara sendiri gitu ya. Jadi kita harus mengedepankan kolaborasi. Kita mengajak masyarakat untuk bergabung bersama kita dalam membantu Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas tersebut. Nah, Indonesia Emas 2045 itu yang artinya Indonesia yang maju secara ekonomi, masyarakatnya sejahtera, kita makin partisipatif dalam pergaulan dunia, itu akan memberikan assurance ya kepada para investor bahwa Indonesia ini adalah negara yang aman, negara yang stabil, negara yang patut diperhitungkan sebagai tempat investasi. Ya, belum lagi nanti Happy serta Bu Vivi akan bicara nilai-nilai apa yang akan kita tawarkan dalam konteks kita mencapai masa depan itu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apa sih yang ingin Indonesia capai? Ya, saya lihat di sini ada 4. Pertama, kita akan meningkatkan atau mempromosikan nation branding kita. Indonesia itu di antara negara-negara di dunia itu sebagai negara apa? Nah, tadi kan sudah dibayangkan, sudah disampaikan bahwa tema besar kita adalah nature, culture, dan future. Jadi kelebihan Indonesia itu adalah keindahan alamnya, kemudian culture kita yang merupakan way of life kita, dan future kita.
future kita yang merupakan gabungan teknologi dan kearifan-kearifan ya yang mungkin saja tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, inilah yang akan kita sampaikan secara indah, baik melalui kata-kata maupun pertunjukan-pertunjukan yang akan dipersembahkan oleh Happy dan teman-teman. Yang kedua, tentu saja kita akan memperluas akses pasar kita. Ya, ingat, ekonomi itu adalah tujuan dari seluruh negara di dunia ini. Begitu juga Indonesia. Nah, ekonomi Indonesia ke depan tuh ekonomi seperti apa? Ekonomi yang berkelanjutan atau green economy. Nah, kita akan menampilkan nanti contoh-contoh proyek kita yang sekarang, yang sudah berlangsung maupun yang akan datang, yang mungkin saja bisa menarik investor-investor, terutama dari negara-negara dan para investor yang bukan saja menanamkan investasinya itu untuk mencari keuntungan, tapi juga dalam rangka membuat impact societal ataupun impact cultural. Ya, kemudian menarik investasi asing. Ya, itu tadi. Kita tentu saja punya negara-negara yang selama ini menjadi langganan investor terbesar kita. Dan ingat, Jepang itu selalu berada posisi keempat. Keempat ya. Setelah Singapura, Cina, Hong Kong, kemudian Jepang. Nah, siapa tahu karena kita 6 bulan di situ dan yang datang dan berinteraksi dengan kita itu kebanyakan mereka, masyarakat ya, pelajar, mahasiswa dan juga investor, nilai investasi dari Jepang itu bisa meningkat setelah kehadiran kita di Expo. Nah, yang terakhir itu menegaskan peranan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Tantangan global kita itu adalah SDGs, ya, climate change, ya, perubahan suhu dan lain sebagainya. Oke. Barangkali itu. Terima kasih Pak Tantowi. Saya kan ke Bu Vivi. Bu Vivi, tadi sempat disinggung oleh Pak Tantowi terkait dengan SDGs. Nah, apakah Anda melihat bahwa tema yang diambil oleh Indonesia di tahun ini memang selaras dengan prinsip-prinsip SDGs dan juga mungkin capaian SDGs Indonesia? Dan kemudian target dari World Expo Osaka 2025 ini seperti apa sih Bu di tahun ini? Ya, kalau SDGs itu kan intinya mengharmonikan ya unsur-unsur alam, kegiatan ekonomi kita, dan juga tentunya dari sisi lingkungan ya, tidak mencederai lingkungan. Jadi bagaimana kita tetap berkegiatan pada hari ini memanfaatkan berbagai potensi kita dan meninggalkannya untuk generasi mendatang dengan kualitas yang paling tidak sama, harusnya sih lebih baik gitu ya. Jadi itu tidak mudah, tadi ada tantangan-tantangan saat ini ya, global warming dan sebagainya. Nah, tentunya Indonesia nggak sendiri menghadapi tantangan itu, berbagai negara juga banyak. Jadi tentunya kita ingin dapatkan best practices dan juga lesson learned dari banyak negara. Nah, Indonesia dengan pencapaian sudah achieve target-targetnya dari 289 indikator itu kita 62%-nya sudah tercapai, tentunya PR-nya yang sisanya nggak kalah rumitnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan global yang sekitar 17%, tentunya kita menjadi rujukan juga bagaimana kita menyelesaikan persoalan iklim, persoalan pangan, persoalan keamanan dan sebagainya yang 17 goal itu kita sekarang sedang kejar nih untuk 5 tahun lagi, nggak lama lagi gitu kan. Nah, jadinya pastinya lewat Expo ini juga ajang untuk kita belajar, orang juga belajar dari kita. Nation branding tadi Pak Tantowi sudah sebutkan, saya pikir kita ingin juga dilihat bukan hanya mengotori polusi dan sebagainya, tapi kita bisa menjadi leading untuk menciptakan dunia yang aman dan juga tentunya berkelanjutan.